gitu Bu. Jadi anak sudah diperkenalkan kepada tulisan ya Bu? Iya, bahkan bisa lebih jauh lagi, kita bisa mulai mengarahkan kepada anak untuk belajar membaca dan menulis. Tetapi ingat, belajar membaca dan menulisnya itu harus diintegrasikan dengan kegiatan bercerita. Belajar membaca dan menulis? Ya. Bukankah di TK itu kita tidak dianjurkan untuk mengajarkan membaca dan menulis Bu? Menurut pendapat saya tidak menjadi masalah, asalkan belajar membaca dan menulisnya itu harus dalam suasana yang menyenangkan. Dan jangan lupa harus dalam keadaan yang alami. Artinya kita tidak memaksakan kepada anak untuk belajar membaca dan menulis. Salah satu metode bercerita yang belum kita bahas adalah membacakan cerita kepada anak. Dengan membacakan cerita kepada anak, anak dapat mengetahui atau memahami bahwa kata-kata itu mempunyai hubungan dengan tulisan. Nah, ini sesuatu yang menarik Bu. Selanjutnya bagaimana? Untuk mengenai hal ini akan kita bicarakan pada program selanjutnya. Setiap kegiatan yang dilakukan anak di taman kanak-kanak, apakah itu di dalam kelas, di luar kelas, apakah dia bermain balok, apakah dia bermain sosiodrama, apakah dia bernyanyi, menari, itu semua menggunakan bahasa. Dengan demikian, kita selaku guru atau pembimbing di taman kanak-kanak mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk mengembangkan kemampuan berbahasa anak di dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di taman kanak-kanak. Tetapi di TK itu Bu, ada istilah metode pengembangan bahasa. Apakah kita harus berupaya lebih spesifik lagi Bu dalam mengembangkan bahasa anak ini? Iya, pada dasarnya kegiatan yang dilakukan anak di taman kanak-kanak tidak hanya menyangkut satu aspek pengembangan saja, tapi dapat mengembangkan berbagai kemampuan yang ada pada anak. Sebagai contohnya, misalnya dalam sosiodrama, di mana dalam kegiatan tersebut anak dapat melakukan dialog yang dapat mengembangkan metode sosial emosional. Sedangkan untuk metode pengembangan moral dan nilai-nilai agamanya dapat kita ciptakan melalui alur cerita yang terdapat di dalam sosiodrama tersebut. Jadi dengan demikian, pada hakikatnya kegiatan yang dilakukan di taman kanak-kanak bisa mengembangkan berbagai kemampuan yang ada di dalam diri anak, tidak hanya melulu pengembangan bahasanya saja.